Shadow Slave Bab 416. Sunni menatap kehampaan selama beberapa saat, berpikir. Senjata barunya adalah Ascended, salah satu peringkat keempat, yang membuatnya jauh lebih tangguh dari apapun di gudang senjatanya. Itu adamantin dan setajam silet, yang akan memungkinkan dia untuk memotong makhluk jatuh seolah-olah mereka terbuat dari mentega. Yah, tidak persis, tapi agak dekat. Ditambah dengan jangkauan yang cukup besar dari bentuk tombaknya dan kecepatan yang luar biasa dari bentuk pedangnya. Tapi masih ada lagi. Penglihatan kejam mampu menambah serangannya dengan kerusakan unsur. Itu berarti bahwa setiap luka yang akan diberikan Sunni kepada musuhnya akan menjadi lebih mengerikan. Tidak hanya itu, tetapi sifat augmentasinya dapat diubah, yang berarti jika diberi cukup waktu untuk bersiap, dia akan dapat mengeksploitasi kelemahannya. Lawan dengan elemen yang paling rentan bagi mereka. Dia hanya harus membuat dirinya terluka oleh elemen yang sama. Aduh, segala sesuatu yang berharga harus sedikit menyakitkan. Sunni telah mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu. Ngomong-ngomong soal, dia menghela nafas, lalu memanggil penglihatan kejam dan memegangnya sebentar. Kemudian, dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar dari gua. Saat suara air terjun semakin keras dan keras, dia mempersiapkan diri. Sedetik kemudian, Sunni memasuki medan erosi jiwa yang terpancar dari armor Sein. Seketika, dia merasa lemah dan kesakitan, seolah-olah inti dari dirinya dilenyapkan oleh kekuatan yang mengerikan. Arg, kutukan. Tidak peduli berapa kali dia mengalami efek dari sumpah patah, itu adalah perasaan yang keji setiap saat. Satu-satunya hal baik tentang itu adalah jiwa, seperti halnya tubuh, dapat pulih seiring waktu. Dan selama dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk dirusak oleh memori jahat, dia akan dapat pulih dalam 1 atau 2 hari. Sambil menggertakkan giginya, Sunni memanggil rune yang menggambarkan penglihatan kejam dan secara bersamaan mengirimkan esensi ke bilah peraknya, mengaktifkan pesona cermin gelap. Saat wajahnya yang berkerut tercermin dalam perak yang dipoles dari pedang yang elegan, tidak ada yang berubah. Namun, penglihatan kejam tiba-tiba tampak berbeda. Seolah-olah aura tak terlihat, dingin, dan tajam mengelilingi ujungnya. Sunni melihat deskripsi Dark Mirror, biaya saat ini, jiwa. Sambil menghela nafas lega, dia mundur beberapa langkah dan lolos dari radius Broken Oath. Sensasi jiwanya perlahan hancur dengan cepat menghilang. Rune, bagaimanapun, tidak berubah. Sunni harus memberi makan memori dengan sejumlah kecil esensi bayangan untuk mengaktifkan pesona augmentasi. Tetapi bilahnya akan tetap terjalin dengan elemen pilihannya sampai dia mengisinya dengan yang lain. Senyum kejam muncul di bibirnya. Sama seperti itu, Sunni sekarang memiliki senjata yang mampu menangani kerusakan jiwa, jenis kerusakan paling langka dan paling berbahaya yang dia tahu. Yang hanya bisa dilawan oleh sangat sedikit makhluk di luar sana. Dalam rentang 1 hari, kematiannya telah tumbuh berlipat ganda. Menepis pedang muram itu, Sunni berbalik dan berjalan kembali ke dalam gua. Kurasa aku adalah pertanda sebenarnya dari perhitungan sekarang. Bayangan suramnya bertahan sebentar, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Untuk sekali ini, tidak ada yang perlu ditambahkan. 2 hari kemudian, Sunni akhirnya mendekati pulau bangkai kapal. Saat ini, dia berada di tetangga, bersembunyi di bawah bayang-bayang menara batu yang runtuh yang telah lama ditumbuhi lumut. Di suatu tempat di belakangnya, tubuh makhluk mirip cacing raksasa tergeletak di tanah, tubuhnya menyesap darah hitam busuk.
Sunni telah menghabiskan banyak esensi melompati bayang-bayang untuk menghindari dimakan oleh benda itu. Tidak peduli berapa kali dia menusuk dagingnya dengan tombaknya, cacing itu tampaknya memiliki vitalitas yang hampir tak ada habisnya. Fakta bahwa Sunni tidak tahu di mana salah satu organ vital monster itu hanya memperburuk situasi. Namun pada akhirnya, nikmah Kritur telah menyerah pada kerusakan yang terus-menerus terjadi pada jiwanya. Dan sekarang, itu sudah mati. Kawanan cacing yang lebih kecil, tetapi tidak kurang menjijikkan sudah muncul dari tanah untuk memakan dagingnya. Sunni tidak peduli, dia sudah mengambil pecahan jiwa dari tubuh makhluk itu, dan dia pasti tidak punya rencana untuk menggunakan daging cacing itu sebagai makanan. Dan terlepas dari itu, perhatiannya saat ini terkonsentrasi di tempat lain. Apa-apaan? Pulau bangkai kapal saat ini berada di puncak fase pendakiannya, dan menjulang tinggi di langit. Alhasil, Sunni bisa melihat perutnya, jauh di kejauhan. Bagian bawah pulau itu diselimuti bayangan abadi, dan sesuatu yang besar dan menakutkan sedang bergerak di dalamnya. Penghuni sisi gelap semuanya kuat dan tidak sedap dipandang, tetapi benda yang bersarang di bawahnya, khususnya, sangat mengerikan. Mungkin semua pulau yang sedekat ini dengan air mata melindungi kengerian seperti itu. Tapi itu pun bukan hal yang dicari Sunni. Kurasa, aku punya jawaban. Dahulu kala, salah satu rantai yang terhubung ke pulau bangkai kapal putus, dan sekarang digantung. Terjerat di dalamnya, mayat besi raksasa bergoyang perlahan tertiup angin. Makhluk itu menyerupai manusia yang seluruhnya terbuat dari logam. Rantai surgawi telah melilit salah satu kakinya, sehingga raksasa itu tergantung dengan kepala menunduk, wajahnya berkarat dan rusak parah. Dadanya yang kuat ambruk dan hancur oleh beberapa pukulan dahsyat, dan salah satu lengannya robek di bahu. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk yang kehilangan anggota tubuhnya yang memberi nama ke Iron Hand Island. Raksasa mati itu bergoyang dengan putus asa tertiup angin, menghasilkan suara logam berkarat yang bergesekan dengan besi rantai surgawi. Suara-suara itu cukup keras untuk mencapai celah antara dua pulau dan didengar oleh Sunni di tempat persembunyiannya. Melihat pemandangan yang merendahkan itu, Sunni menggigil. Siapa yang bisa membunuh benda seperti itu? Tentu saja, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Seperti biasa, menemukan satu jawaban langsung memberi Sunni selusin pertanyaan baru. Dengan gugup mengalihkan pandangannya antara raksasa yang digantung dan segerombolan cacing yang dengan rakus melahap sesepuh mereka, Sunni tetap bersembunyi di bayang-bayang dan menunggu. Segera, derak rantai mengumumkan bahwa pulau bangkai kapal mulai turun. Sunni tegang. Sudah waktunya. Shadow Slave Bab 417. Rantai yang mengarah ke Shipwreck Island memiliki panjang sekitar 4 km, yang berada di sisi yang lebih pendek menurut standar Chain Isles. Sebagai bayangan yang cepat, Sunni akan dapat mengendarainya sampai ke tujuannya hanya dalam beberapa menit. Sedihnya, rantai surgawi saat ini ditarik kencang dan tidak berada di dekat langit di bawah, yang berarti bahwa tautannya tidak ditutupi oleh lapisan bayangan yang tebal. Dia harus menyeberanginya dengan berjalan kaki. Saat tanah di belakangnya mulai bergerak, mengumumkan datangnya sesuatu yang jauh lebih lapar dan menakutkan daripada segerombolan belatung rakus. Sunni meluncur keluar dari tempat persembunyiannya, berlari ke tepi pulau, dan melompat turun. Jatuh melalui bentangan luas langit biru, dia mendarat di permukaan besi rantai surgawi, berguling beberapa meter, dan akhirnya menemukan keseimbangannya. Rantai itu membentang jauh ke kejauhan,
naik semakin tinggi hingga terhubung dengan pulau bangkai kapal yang perlahan turun. Tidak seperti bagian tanah lain yang pernah dilihat Sunny di wilayah aneh alam impian ini, rantai itu tidak menghilang begitu saja ke dalam tanah, melainkan mengarah ke struktur batu tinggi yang menyerupai gerbang kastil. Dua pilar besar menjulang tinggi ke langit, ditumbuhi tanaman merambat dan lumut. Gerbangnya sendiri sudah lama rusak, dan sekarang, ruang di antara pilar-pilar itu kosong. Angin bertiup dengan bebas melalui celahnya yang luas. Lebih jauh lagi, mayat raksasa besi itu terus bergoyang di udara, satu tangannya yang tersisa menunjuk ke langit bawah. Memanggil penglihatan kejam, Sunny mengubahnya menjadi tombak dan dengan hati-hati bergerak maju. Semakin jauh dia berjalan, semakin rendah pulau bangkai kapal itu turun, hingga akhirnya rantai surgawi menjadi hampir horizontal. Dalam waktu sekitar 1 jam, Sunny menyeberangi jurang yang memisahkan dua pulau dan mendekati bangunan batu yang dilihatnya dari jauh. Dari dekat, itu bahkan lebih monumental. Namun, dia menemukan bahwa dia salah, pilar-pilar itu sepertinya tidak pernah berfungsi untuk menampung gerbang besar. Sebaliknya, mereka hanya meraih langit, dibangun untuk tujuan yang tidak diketahui. Ada tangga lapuk yang dipotong di masing-masing pilar, mengarah ke puncak. Sunny mengerutkan kening. Siapa yang cukup gila untuk mendaki setinggi itu? Bahkan sekarang setelah pulau itu turun, di atas pilar-pilar monumental itu penghancuran pasti mencekik. Dengan mengangkat bahu, dia menggunakan sayap kegelapan untuk meluncur ke atas dan naik ke platform batu lebar di antara pilar. Dari sini, sisa-sisa jalan kuno mengarah lebih jauh ke dalam pulau. Mengikutinya untuk mencapai puncak bukit rendah, Sunny berhenti dan melihat ke bawah, melihat tengara aneh yang memberi nama tempat ini. Di jantung pulau terpencil itu, sebuah kapal kayu besar tergeletak di tanah. Dulunya pasti indah dan megah, tapi sekarang, yang tersisa dari kejayaannya hanyalah garis-garis cair dari lambung kapal yang anggun dan sempit. Kayu kuno entah bagaimana tetap tidak tersentuh oleh berlalunya waktu, tetapi haluan kapal benar-benar hancur. Ada juga celah besar di sana-sini di sepanjang bangkai kapal, dan tanaman merambat hijau menutupi sebagian besar darinya. Apa yang dilakukan kapal di jantung daratan yang tidak memiliki sungai dan laut tetap menjadi misteri. Tetapi Sunny terhipnotis saat melihat kapal yang hancur karena alasan yang sama sekali berbeda. Percikan kemenangan muncul di matanya. Kurasa aku beruntung hari ini. Dengan senyum gelap, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke tiang kapal yang tinggi. Sebatang pohon mati dan layu melilitnya, cabang-cabangnya yang telanjang menjulur ke langit seperti tulang. Sunny mengenali pohon itu, meskipun terlihat sangat berbeda dari yang digambarkan di sisi belakang koin misterius, penuh kehidupan dan berbunga. Ini adalah kapal yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Yang berarti koin itu mungkin berasal dari dalam bangkai kapal, atau setidaknya terhubung dengannya. Awalnya, Sunny hanya berencana untuk mengintai sekitar pulau dan mencari jejak yang ditinggalkan oleh Chain Worm yang sudah mati. Tapi sekarang, dia merasa ekspedisi pengintaian ini benar-benar bisa membawanya langsung ke harta karun yang sangat ingin dia temukan. Seberapa besar kemungkinan koin yang menggambarkan kapal aneh itu berasal dari tempat lain? Mendekati 0, kemungkinan besar. Sekarang, dia hanya perlu menyelinap ke dalam bangkai kapal, menjelajahinya, dan kembali utuh. Itu bukan tugas yang mudah, mengingat seberapa dekat pulau itu dengan tir. Sunny tidak bisa melihat satupun makhluk mimpi buruk bergerak melintasi permukaannya, tetapi dia tahu pasti ada beberapa,
dan mereka akan menjadi jenis yang benar-benar mengerikan. Tetap saja, dia tidak akan kembali sekarang. Itu sangat berharga. Sunny menghabiskan beberapa waktu mengamati pulau itu. Tidak peduli seberapa keras dia melihat dan seberapa banyak bayangannya berkeliaran, dia tidak bisa melihat kekejian di dekat kapal kuno itu. Namun itu tidak berarti tidak ada. Itu hanya berarti bahwa mereka lebih baik dalam bersembunyi daripada dia dalam melihat. Setelah beberapa saat, Sunny mengerutkan kening dan memanggil Sein. Setan pendiam melangkah keluar dari bayangannya beberapa ratus meter menuruni lereng bukit dan dengan acuh tak acuh melihat sekeliling. Kemudian, dia menolak busurnya, dan malah memanggil senjata jarak dekat. Midnight Shot muncul di tangannya, pedang kerasnya memantulkan onyx hitam dari armor Shadow. Keduanya sangat cocok satu sama lain. Sein memunggungi Sunny, mengangkat taci panjang, dan dengan tenang menuju bangkai kapal yang jauh. Setelah kira-kira 30 detik, dia meninggalkan tempat persembunyiannya dan mengikuti, tetap berada dalam bayang-bayang. Menit demi menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Terlepas dari harapannya, mereka tidak menemui kekejian yang kuat. Pulau itu sepi dan sepi, hanya ditutupi oleh reruntuhan yang ditumbuhi tanaman merambat, dan tumpukan kayu yang patah. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan menuju kapal, sesuatu akhirnya berubah. Saat orang suci mendekati salah satu tumpukan puing, benda itu tiba-tiba bergerak. Dan kemudian menyusun dirinya menjadi bentuk makhluk humanoid yang tinggi dan mengancam. Tangannya berakhir dengan bilah bergerigi panjang. Saat tumpukan kayu pecah yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak di sekitar mereka, Sunny mengembuskan kutukan. Ini telah dimulai dengan sangat baik. Shadow Slave Bab 418. Kutukan. Bahkan sebelum hantu kayu pertama bisa terbentuk sepenuhnya, Sein sudah ada di atasnya. Bilah Midnight Shot melintas di udara dan menggigit tubuh makhluk itu dengan suara kapak yang tumpul menghantam kulit pohon. Efeknya agak sama, meskipun dia berhasil melakukan beberapa kerusakan, hantu itu mengabaikan luka dangkal itu dan meluncur ke depan, menjulang di atas ksatria batu anggun dengan ancaman destruktif. Tangannya jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Bilah kayu mengarah ke helm Sein. Kayu tidak bisa memotong batu. Benar, bayangan itu tampak enggan untuk memeriksa. Dia dengan mudah menghindari serangan makhluk itu dan mendorong ke atas, mendorong ujung Midnight Shot ke leher musuh. Diperkuat oleh salah satu bayangan Sunny, pedang itu masuk jauh ke dalam hutan adamantin. Sesaat kemudian, bayangan kedua menyelimuti tubuh iblis pendiam itu, menyebabkan kulitnya bersinar dengan cahaya gelap. Permata karang dari sumpah patah bersinar terang di pelindung dada hitamnya. Sein memutar pedangnya dan mendorongnya ke samping, menyebabkan setengah dari leher hantu kayu itu meledak menjadi hujan serpihan. Makhluk itu terhuyung-huyung dan menyerang dengan serangan lain. Tetapi sudah terlambat, Shadow dengan tenang memindahkan berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya dan memberikan tebasan yang menghancurkan, memenggal kepala musuhnya. Saat hantu itu hancur berantakan dan berubah kembali menjadi tumpukan puing, dia memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu membenturkan sisi tumpul pedang Midnight Shot ke bahunya 2 kali. Suara mantra berbisik, kamu telah membunuh binatang buas, boneka pelaut. Bayanganmu semakin kuat. Sunny menggertakkan giginya. Omong kosong. Ditambah dengan 2 bayangan, Sein telah mengalahkan salah satu dari boneka ini tanpa terlalu banyak masalah. Namun, ada banyak lagi yang muncul dari tanah. Sunny menghitung setidaknya beberapa lusin sebelum kehilangan hitungan.
Apa yang harus saya lakukan? Melawan gerombolan binatang jatuh jelas merupakan bunuh diri. Dia bisa mundur, atau memerintahkan Sein untuk mengalihkan perhatian mereka dan menyelinap ke kapal. Dia juga bisa mengingat salah satu bayangan, mengirimkannya ke depan, dan kemudian menggunakan langkah bayangan untuk melakukan perjalanan seketika antara posisinya saat ini dan bangkai kapal. Tapi itu berarti membuat Sein semakin lemah. Keputusan. Dia seharusnya baik-baik saja selama beberapa menit, kan? Melemparkan pandangan ke arah iblis pendiam itu, Sunni menghela napas dan berlari menuju kapal. Selamat bersenang-senang, kalian bertiga. Sein menatapnya, lalu diam-diam berbalik dan mengangkat Midnight Shot. Saat Sunni melompat dari bayang-bayang ke bayang-bayang, sesuatu jatuh dengan keras di belakangnya. Kamu telah membunuh binatang buas. Tapi tidak terlalu menyenangkan. Tidak peduli seberapa tangguh iblisnya ketika ditambah oleh bayangan dan menggunakan memori yang kuat, dia tetaplah seorang yang bangkit. Dia harus cepat. Saat Sunni muncul dari bayangan, sesuatu yang besar tiba-tiba menerjangnya. Tanpa melambat, dia terjun ke bawah pedang hantu kayu lain, lalu menyerang dengan penglihatan kejam. Bilah pedang perak memotong tubuh keji itu, meninggalkan luka yang dalam di sisinya. Sunni meluncur di atas lumut, melarikan diri dari jangkauan serangan makhluk besar itu. Memutar, dia menusukkan pedangnya ke udara kosong. Namun, sepersekian detik kemudian, gagang senjata suram itu memanjang, mengubahnya menjadi tombak panjang. Bilah perak itu menembus dada hantu kayu dengan sangat mudah. Boneka pelaut masih hidup, tapi jiwanya rusak. Ia terhuyung-huyung dan maju selangkah, menusukkan tombak lebih dalam ke dagingnya. Sunni memiringkan kepalanya, lalu larut dalam bayang-bayang dan muncul di belakang makhluk itu. Sesaat kemudian, Moonlight Shot menembus kepalanya. Kamu telah membunuh binatang buas, boneka pelaut. Bayanganmu semakin kuat. Sunni mengambil senjatanya. Kamu telah membunuh. Santo juga sibuk. Melirik ke belakang, dia melihat bahwa dia hampir dikelilingi oleh sekumpulan makhluk kayu yang mengancam. Tidak baik. Tidak membuang waktu lagi, Sunni berbalik dan terus bergerak menuju bangkai kapal. Beberapa menit kemudian, Sunni mencapai kapal yang rusak itu, terjun ke salah satu celah di lambungnya, dan bersembunyi di balik bayang-bayang. Kemudian, dia langsung memberhentikan Sein. Memastikan bahwa tidak ada yang menimbulkan ancaman langsung baginya, dia kemudian dengan cepat memeriksa iblis pendiam di laut jiwa. Bayangan telah menerima beberapa luka dalam pertarungan melawan segerombolan hantu, tetapi tidak ada yang terlalu serius. Dia harus meluangkan waktu memulihkan dirinya dalam api hitam yang memelihara dari Sadokor. Diam. Istirahatlah dengan baik, Suci. Kamu pantas mendapatkannya. Sunni ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengambil kenangan yang telah dipercayakannya padanya. Siapa yang tahu apa yang akan dia temui di dalam kapal kuno? Lebih baik aman daripada menyesal. Melihat sekeliling, dia mempelajari interior sebuah ruangan kecil tempat dia berada. Sunni sama sekali tidak tahu seperti apa bagian dalam kapal, apalagi kapal kayu kuno seperti ini. Itu sebabnya dia bahkan tidak bisa menebak untuk apa kabin ini dimaksudkan. Yang dia lihat hanyalah tumpukan puing. Benar-benar biasa, untuk perubahan. Dan tanaman merambat coklat tebal menutupi dinding. Udara pengap dan keruh. Baunya agak manis. Oh, sial. Aduh, terjadi lagi. Dengan sedikit bergidik, Sunni menatap tanaman rambat aneh berwarna coklat kemerahan. Hal-hal itu, tanpa diragukan lagi, masih hidup.
Mereka juga merupakan sumber bau manis yang menyebar di udara yang saat ini dihirup Sunni. Yang lebih buruk lagi, mereka jelas hanyalah sebagian kecil dari organisme yang jauh lebih besar. Saat perasaan aneh muncul di paru-parunya, Sunni menghela napas, mengambil sehelai kain dari tasnya, dan membungkusnya erat-erat di sekitar bagian bawah wajahnya. Darah menenun untuk menyelamatkan. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika sesuatu berkilauan di lantai di depannya. Membungkuk, Sunni memungut benda kecil itu dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Koin emas yang berat terletak di telapak tangannya. Shadow Slave bab 419. Mencengkeram koin di tinjunya, Sunni maju selangkah, lalu dengan hati-hati berjalan mengitari tanaman rambat tebal yang terbentang di lantai kabin kecil itu. Atau apakah itu tembok? Karena kapal kuno itu tergeletak miring dan miring, sulit untuk membedakan lantai dari langit-langit. Permukaan di bawah kaki Sunni miring, memaksanya membungkuk agar bisa menjaga keseimbangan. Tumpukan puing dan tanaman merambat tidak membuat segalanya lebih mudah baginya. Sekarang, Sunni hampir yakin bahwa tanaman rambat itu adalah bagian dari makhluk yang lebih besar. Kecurigaannya semakin bertambah ketika dia memanjat melalui pintu sempit dan meninggalkan kabin. Menemukan dirinya berada di koridor yang lebar, Sunni merasa aroma manis yang menembus udara keruh menjadi lebih kuat. Di sini, semuanya ditutupi oleh lapisan tebal lumut kemerahan, dengan sulur-sulur bengkok tumbuh menembusnya saat mereka membentang ke segala arah. Sunni tidak bisa tidak merasa seolah-olah dia sekarang berada di dalam makhluk raksasa, dengan bangkai kayu kapal kuno yang berfungsi sebagai tulangnya, lumut yang melambangkan dagingnya, dan tanaman merambat sebagai uratnya. Angin hangat yang bertiup melalui bangkai kapal dengan interval berirama mengingatkannya pada napas lambat raksasa yang tertidur. Itu datang dari suatu tempat yang lebih dalam di kapal, membawa serta bau manis yang memuakkan, dan kemudian menghilang selama belasan detik, hanya untuk muncul lagi. Kalau begitu, jangan melakukan apapun untuk membangunkan makhluk itu. Sunni berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk membiarkan kedua bayangan itu melilit tubuhnya alih-alih mengirim mereka menjelajahi kapal. Dalam situasi di mana konfrontasi dengan musuh yang tidak dikenal dapat terjadi kapan saja, membuat mereka dekat adalah hal yang sangat penting. Setidaknya pendekatan itu telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali di masa lalu. Mengambil langkah maju, dia merasakan lumut muncul di bawah kakinya, dan kemudian bergoyang. Pandangannya sedikit kabur. Harapannya yang lebih buruk tidak menjadi kenyataan. Tidak seperti bunga darah, butiran kecil serbuk sari atau spora, atau apapun yang dia hirup, belum mencoba berakar di paru-parunya dan tumbuh melalui dagingnya. Sebaliknya, mereka hanya meracuninya. Pose itu telah memasuki paru-parunya, lalu menyebar ke aliran darahnya, dan sekarang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sunni dapat dengan mudah melihat dirinya kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kemudian ditumbuhi lumut kemerahan, perlahan dicerna olehnya, berubah menjadi makanan bagi makhluk yang telah merebut bangkai kapal kuno itu. Tapi dia tidak akan melakukannya. Begitu racun memasuki aliran darahnya, Bloodwave menjadi gila. Tampaknya sangat tidak menyukai alien yang menyerang wilayahnya. Perlahan tapi pasti, itu menghancurkan racun. Sunni hanya harus menahan rasa sakit. Memanggil penglihatan kejam, dia menggunakan batang tombak untuk membantu dirinya menjaga keseimbangan dan menunggu penglihatannya menjadi jelas kembali. Setelah 1 atau 2 menit, Sunni perlahan menghembuskan napas dan melanjutkan perjalanannya.
Beberapa menit kemudian, masih menderita kesakitan dan kelemahan, dia mengambil koin kedua dari lumut dan menatapnya sejenak. Orang cantik dengan gambar bulan sabit di dahi mereka tersenyum padanya dengan ekspresi riang. Sunni mengerutkan kening sebagai jawaban. Apa yang membuatmu sangat senang, bodoh? Berpaling, dia melihat koin lain berkilauan di lumut beberapa meter lebih jauh di koridor. Seolah-olah seseorang meninggalkan koin-koin ini di sini seperti remah roti untuk memimpin pemburu harta karun yang tidak menaruh curiga ke hadiah mereka. Sangat mudah. Penuh kegelisahan, Sunni berjalan ke koin ketiga, memungutnya, menyembunyikannya di tasnya, lalu dengan hati-hati bergerak lebih dalam ke bangkai kapal. Segera, dia mendekati tembok dengan gerbang besar yang menghalanginya. Permukaan kayu dinding telah retak dan bengkok keluar, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya dari sisi lain. Tanaman merambat di sini sangat tebal dan vernikose, bersinar di bawah sinar matahari yang jatuh melalui lubang lebar di lambung kapal tepat di atasnya. Bau manis di udara hampir tak tertahankan. Sunni menatap dinding yang bengkok, ekspresi muram di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat menembusnya, dia bisa merasakan bentuk bayangan di sisi lain. Tersembunyi darinya oleh sekat tebal adalah ruang yang jauh lebih besar, luas dan terbuka. Dia menilai itu sebagai ruang kargo utama kapal kuno. Dan di dalamnya, sesuatu yang masif sedang bergerak, perlahan mengembang dan menyusut. Tanaman merambat coklat yang melahap bangkai kapal semuanya berasal dari tempat itu. Angin sepoi-sepoi memuakkan yang bertiup melalui kapal kuno dari waktu ke waktu datang bersamaan dengan kontraksi bayangan besar. Sunni terdiam beberapa saat, lalu memutuskan bahwa dia tidak ingin mengganggu tidur makhluk itu. Alih-alih mencoba membuka pintu, dia melompat, meraih tepi lubang di atasnya, dan naik ke bagian luar lambung kapal. Dia cukup yakin bahwa harta karun seperti koin ajaib tidak akan disimpan di palka utama dengan sisa kargo duniawi. Kecuali dia benar-benar yakin bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan memasukinya. Sunni memiliki pendapat yang cukup tinggi tentang kemampuannya, tetapi tidak terlalu tinggi untuk melupakan semua ketakutan. Hal di dalam itu bukan untuk dia lawan, setidaknya belum. Lagi pula, bagaimana dia bisa membunuh tanaman merambat dan lumut raksasa? Alih-alih mencoba, dia berjalan di lambung kapal kuno yang miring. Dengan hati-hati menghindari celah di mana tanaman merambat coklat tebal merayap keluar, dan segera melewati area ruang kargo utama. Sekarang, dia mendekati haluan kapal yang hancur. Di luar sini, lambungnya rusak berat, dengan sebagian besar penuh dengan retakan lebar, lubang bergerigi, dan papan pecah. Pemandangan itu membuat Sunni bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada kapal anggun yang dilihatnya di koin ajaib itu. Kapal itu jelas bukan kapal biasa. Kenapa jatuh di sini? Di pulau terpencil itu, mengapa haluannya dalam kondisi hancur seperti itu? Awalnya, kapal itu berlayar dengan apa? Apakah itu baru saja terbang melintasi langit? Jika demikian, mungkin Krasing sudah melakukannya. Merasa bahwa dia tidak akan bisa tetap bersembunyi dalam bayang-bayang di permukaan yang berbahaya ini, Sunni merangkak kembali ke dalam dan mendarat dengan lembut di atas karpet lumut. Hanya beberapa langkah dari tempat dia menemukan dirinya, beberapa koin emas berkilauan di tanah, dengan satu koin lagi tergeletak lebih jauh di koridor gelap. Sunni dengan hati-hati mengumpulkan mereka, lalu bergerak lebih dalam ke bangkai kapal. Tidak lama kemudian dia menemukan kompartemen yang pasti berfungsi sebagai perbendaharaan kapal. Dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang itu.
Hanya karena fakta bahwa papan lantai di sekitar pintu yang berat adalah satu-satunya tempat di seluruh kapal kuno yang benar-benar bebas dari lumut kemerahan, tanaman merambat vernikose, dan udara di dekatnya kosong dari bau manis yang memuakkan dari spora beracun. Berdiri dari pintu, Sunni tersenyum. Eureka! Shadow Slave bab 420. Sunni mendekati pintu yang diperkuat dan mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang bergerak di sisi lain pintu itu. Tidak ada apa-apa. Rasanya tidak ada sesuatu yang berbahaya menunggunya di dalam perbendaharaan. Sebaliknya, dengan betapa segar udaranya dan betapa bersih papan lantainya, perbendaharaan itu tampak hampir mengundang. Dia tidak sepenuhnya yakin. Sunni bertahan sebentar, lalu memerintahkan salah satu bayangannya untuk memisahkan diri dari tubuhnya dan meluncur ke bawah pintu. Itu akan tetap sangat dekat, jadi dia bersedia mengambil risiko melemahkan dirinya sebentar. Bagaimana cara membuka benda ini? Sesaat kemudian, Sunni meringis dan menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Kapan aku menjadi sebodoh ini? Melihat melalui mata bayangan yang bahagia, dia melihat kompartemen lapis baja secara keseluruhan. Itu adalah ruangan besar, dengan langit-langit tinggi dan 3 peti berat berdiri di tengahnya. Namun, seluruh dinding belakang perbendaharaan hilang, membiarkan masuknya sinar matahari melalui tepian yang bergerigi dari celah besar. Tentu saja hilang. Bagaimanapun juga, cacing rantai pasti masuk ke dalam. Sunni ragu iblis itu bisa masuk melalui pintu kas, apalagi menguncinya dengan sopan setelah pergi. Dia menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk menghubungkan penilaian sesaat ini dengan sifat melelahkan karena harus menanggung rasa sakit karena diracuni. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikan dia membodohi dirinya sendiri. Terlepas dari itu, tidak ada makhluk mimpi buruk yang mengerikan menunggu di sisi lain dari pintu yang diperkuat. Tidak ada yang akan menyerangnya jika dia masuk. Sunni mempertimbangkan untuk naik kembali ke atas lambung kapal dan menemukan cara untuk masuk melalui celah di dinding belakang perbendaharaan. Lalu melangkah menembus bayang-bayang dan muncul di dalam. Dia terlalu bersemangat dan tidak sabar untuk membuang waktu lagi. Belum lagi bahwa semakin banyak waktu yang dia habiskan di sini, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan besar. Namun, jika benar-benar ada ratusan koin di salah satu peti itu akan menjadi trofi untuk mempermalukan semua trofi lainnya. Temuan seumur hidup. Sunni menunggu beberapa detik, membiarkan matanya beradaptasi dengan sinar terang matahari, lalu mempelajari 3 peti yang berdiri di tengah kompartemen lapis baja. Ketiganya terbuka. 2 berdiri kosong, tapi yang ketiga, matanya membelalak kaget. Peti ketiga panjang dan kokoh, kayunya yang gelap diperkuat dengan potongan-potongan logam kusam. Itu cukup besar untuk memuat pria dewasa. Dan diisi sampai penuh dengan koin emas yang berat. Beberapa tumpah keluar dan tergeletak di lantai dalam tumpukan yang menggiurkan, menunjukkan wajah cantik dari pawang misterius atau kebalikannya yang menggambarkan kapal kuno. Ribuan. Ada ribuan. Sunni merasakan jantungnya berdegup kencang dan sedikit bergoyang. Di depannya ada harta karun yang akan membawanya hingga membentuk inti ketiga, dan kemudian beberapa. Dengan koin ajaib sebanyak ini, Sunni akan mampu memusnahkan celah antara dirinya dan Nevis. Bahkan mungkin menyusulnya. Ini tidak mungkin benar. Dia secara naluriah ingin berpikir bahwa itu terlalu mudah. Tapi sebenarnya tidak. Dia hampir mati saat melawan Mirror Beast, membiarkan Saint terluka dalam pertarungan melawan Sailor Dolls,
berjalan melalui kegelapan beracun dari bangkai kapal kuno. Jika bukan karena Blood WAV, dia pasti sudah mati. Berapa banyak orang di luar sana yang bisa menyombongkan diri karena membawa warisan Desmond di nadi mereka? Bagi hampir semua orang, perjalanan ini akan berakibat fatal. Belum lagi sangat sedikit yang bisa membuat rangkaian penemuan dan kesimpulan logis yang akan membawa mereka ke sini. Jadi tidak terlalu mudah untuk sampai ke tempat dia berdiri saat ini. Itu tidak mudah sama sekali. Lagi pula, Sunny akan mendapat sedikit keberuntungan. Baru-baru ini, tidak ada yang benar-benar berjalan sesuai keinginannya. Ambil seluruh kegagalan Mongrel ini, misalnya. Atau semua yang terjadi di Crimson Spire. Peti yang berat berdiri diam, dikelilingi oleh sinar matahari. Koin emas bersinar dalam cahaya terang, mengundangnya untuk datang dan mengambilnya. Sunny menelan ludah. Pemandangan ini sangat indah. Matanya berkilat karena keserakahan. Tidak masalah jika aku melakukannya. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia mendekati peti itu. Emas itu berat. Bagaimana saya akan membawa semua ini kembali ke Sanctuary? Kutukan. Aku juga tidak akan bisa memasuki bayang-bayang dengan semua beban itu. Itu adalah masalah. Dia meraih koin. Tapi kemudian berhenti tiba-tiba. Tangannya melayang tepat di luar peti terbuka yang mengundang. Sesuatu tidak beres. Sunny mengerutkan kening. Ada apa? Mungkin kaleng mengubur peti dan melakukan beberapa perjalanan. Tunggu. Tidak, ada apa di sini? Kerutannya semakin dalam. Tidak ada bahaya di dalam perbendaharaan. Juga tidak ada sesuatu yang bergerak di luarnya. Makhluk menakutkan yang tertidur di ruang kargo kapal kuno itu masih tertidur. Tidak ada boneka pelaut yang berkeliaran di dekatnya juga. Lalu apa yang mengganggunya? Itu cacing rantai. Chain Worm telah menelan beberapa koin. Dia juga memiliki sepotong peti di perutnya, kayunya pecah, potongan logamnya robek. Sunny bahkan berpikir betapa beruntungnya dia karena iblis itu memutuskan untuk berpesta dengan logam yang memperkuat peti itu dan menggigitnya, menelan koin dalam prosesnya. Jadi, jika dia telah merobek sepotong dari dadanya, mengapa peti itu tidak kehilangan sepotong pun? Lagi pula, apa yang telah melukai cacing rantai itu? Bingung, Sunny melirik kedua peti kosong itu. Mereka utuh sempurna, tanpa bagian yang hilang. Kemudian, dia melihat kembali ke dada besar dan berat di depannya, tangannya masih melayang beberapa sentimeter dari tumpukan emas di dalamnya. Peti itu juga memiliki semua sudutnya. Namun, salah satunya memiliki warna yang sedikit berbeda. Seperti sepetak kulit baru yang tumbuh di atas luka, dan tidak cocok dengan yang lainnya. Sejak kapan peti bisa sembuh? Apa yang? Namun, sebelum Sunny bisa menyelesaikan pemikirannya, peti itu tampaknya telah merasakan keraguan-raguannya.